Karbohidrat. Dalam hidangan makanan masyarakat Asia, termasuk masyarakat Indonesia, umumnya kandungan karbohidrat dapat mencapai 70-80%. Pada masyarakat di negara yang sedang berkembang, karbohidrat yang dikonsumsi pada umumnya berasal dari biji-bijian, serealia, umbi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan di negara maju, makanan-makanan yang manis sebagai sumber karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat berasal dari bahasa kata hidrat karbon, hydrates of carbon, atau yang populer dikenal dengan sebutan hidrat, arang atau sakarida, dari bahasa Yunani sakaron yang berarti gula. Karbohidrat adalah gizi berupa senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan jenis-jenis karbonhidrat. Karbonhidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbonhidrat sederhana dan karbonhidrat kompleks. Pertama, karbonhidrat sederhana tersusun menjadi dua bagian, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida yang terdapat dalam bentuk bebas pada makanan seperti glukosa dan fruktosa. Monosakarida juga terdapat dalam bentuk ikatan pada makanan seperti galaktosa dan mannatosa. Disakarida atau disebut juga gula rangkap terbentuk dari kombinasi dua monosakarida dan air. Disakarida juga terdapat 3 jenis yang penting ditemukan dalam makanan, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kedua, karbonhidrat kompleks. Karbonhidrat kompleks terdiri atas polisakarida, pati, dan serat makanan tertentu. Polisakarida terdiri atas beberapa gula sederhana atau kumpulan unit-unit gluktosa. Dalam bahan makanan nabati, polisakarida yang dapat dicerna yaitu amilium dan dextrin. Yang tidak dapat dicerna yaitu selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan dalam bahan makanan hewani terdapat polisakarida yang dapat dicerna dengan sempurna yaitu glikogen. Adapun struktur karbohidrat, yang pertama ada monosakarida, di mana dalam monosakarida yang pertama itu ada glukosa, dinamakan juga dextrosa atau gula anggur, terdapat di dalam dalam jumlah sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Glukosa merupakan hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Dalam proses metabolisme, glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel, merupakan sumber energi. Glukosa dalam bentuk bebas hanya terdapat dalam jumlah terbatas dalam bahan makanan. Glukosa juga dapat dimanfaatkan untuk diet tinggi, dan tingkat kemanisan glukosa hanya separuh dari sukrosa, sehingga dapat digunakan lebih banyak untuk tingkat kemanisan yang sama. Yang kedua ada fruktosa, dinamakan juga levulosa atau gula buah, adalah gula paling manis. Fruktosa mempunyai rumus kimia yang sama dengan glukosa, yaitu C6H12O6, namun strukturnya berbeda. Gula ini terutama terdapat dalam madu bersama glukosa, dalam buah, nektar, dan juga di dalam sayur. Seperti dari gula madu terdiri fruktosa, sehingga di dalam tubuh fruktosa mempunyai hasil pencernaan saktosa. Yang ketiga ada galaktosa. Galaktosa tidak terdapat bebas di alam seperti halnya glukosa dan fruktosa, akan tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Yang keempat ada manosa. Manosa sendiri jarang terdapat di dalam makanan. Manosa terdapat di gurun pasir seperti di Israel, terdapat dalam mana yang mereka olah untuk membuat roti.
Dan yang kelima ada ribosa. Ribosa sama dengan deoksiribosa, merupakan bagian asam nukleat dalam inti sel karena terdapat disintesis oleh semua hewan. Ribosa tidak merupakan zat gizi esensial. Ada struktur disakarida. Disakarida terdiri atas 2 unit monosakarida yang terikat satu sama lain melalui reaksi kondensasi. Kedua monosakarida saling mengikat berupa ikatan glikosidik melalui satu atom oksigen. Ikatan glikosidik ini biasanya terjadi antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 2 dan membentuk ikatan alfa dengan melepas satu molekul air. Disakarida atau pati merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia di seluruh dunia. Pati terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Susunan struktur molekul polisakarida atau pati, molekul pati terdiri atas ribuan molekul glukosa yang terikat dalam bentuk rantai tidak bercabang dan bercabang. Selanjutnya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terdiri atas yang pertama pati atau polisakarida yang terdiri atas lebih dari 2 ikatan monosakarida. Yang pertama amilosa merupakan rantai panjang unit glukosa yang tidak bercabang. Sedang yang kedua ada amilopektrin adalah polimer yang susunannya bercabang-cabang dengan 15-30 unit glukosa pada setiap cabang. Rantai glukosa terikat satu sama lain melalui ikatan alfa yang dapat dipecah dalam proses pencernaan. Yang kedua, serat makanan merupakan kelompok karbohidrat yang struktur kimianya sangat kompleks dan merupakan bagian tanaman yang dapat dimakan. Komponen serat makanan seperti polisakarida, olisakarida, dan lignin. Serat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, yang larut air, dan yang kedua, tidak larut air. Dalam kelompok larut air ada 4 komponen. Yang pertama ada gum, kedua ada pektin, yang ketiga sebagian kecil hemiselulosa dan olisakarida, dan yang keempat sebagai gula alkohol. Yang kelompok kedua tidak larut air ada 3 komponen. Yang pertama ada selulosa, yang kedua ada lignin, yang ketiga sebagai besar hemiselulosa. Adapun sumber-sumber karbohidrat seperti beras, sereal, umbi-umbian, seperti wortel atau beet, ada kacang-kacang kering, ada gula, ada jagung, ada sagu, ada ayam, ada ikan dan telur, dan ada kentang, ada kacang-kacangan hijau, ada kacang merah, dan bihun. Fungsi karbohidrat. Yang pertama, fungsi utama untuk menyediakan kebutuhan energi. Yang kedua, keberlangsungan proses metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, penghemat protein. Yang keempat, menyuplai energi otak dan saraf. Yang kelima, menyimpan glikogen. Dan yang keenam, pengolahan bahan pangan. Untuk kebutuhan karbohidrat bisa kita lihat pada tabel. Menurut AKG nomor 28 tahun 2019 untuk laki-laki usia remaja 10-12 tahun sebesar 300 gram, 13-15 tahun sebesar 330 gram, 13 tahun sampai 18 tahun sebesar 400 gram, dan 19 tahun sampai 29 tahun sebesar 430 gram. Untuk perempuan usia remaja sendiri 10 tahun sampai 12 tahun sebesar 280 gram. Selebihnya bisa kita lihat langsung di tabel. Kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat yang pertama dapat memicu glukogenesis, di mana ketika tubuh mengalami kekurangan karbohidrat, terutama dalam situasi puasa atau diet, di mana tubuh menghasilkan glukosa dari sumber-sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Yang kedua dapat memicu KIP atau kurang energi protein. Untuk kelebihan mengonsumsi karbohidrat, yang pertama dapat memicu obesitas, di mana
penyakit kronis yang timbulnya lemak tubuh yang berlebihan. Yang kedua dapat memicu diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis. Yang ketiga dapat memicu hipertensi, dan yang keempat kardiovaskular karena mengonsumsi yang kurang sehat seperti gula tambahan dan karbohidrat olahan atau cepat saji yang dapat mempengaruhi kesehatan pembuluh darah dan jantung.